Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mahmudatunisa dengan NIM 21031020037 dari kelas 2C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan membahas soal rekonsiliasi bank. Sudah terdapat 8 soal mengenai rekonsiliasi bank yang diminta untuk membuat rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas di bank yang benar pada tanggal 31 Desember 2009 dan membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Rekonsiliasi bank berisi daftar perbedaan selisih saldo kas menurut pencatatan perusahaan dan menurut catatan bank. Pencatatan dari bank dan perusahaan harus dipisah. Jadi tabelnya terdapat dua sisi, yaitu di sisi bank dan di sisi perusahaan. Soalnya, PT Indomie telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2009. Data tersebut sebagai berikut. 1. Saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000, sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787. Sudah tertera pada soal bahwa saldo menurut perusahaan dan saldo menurut bank dicatat di rekonsiliasi bank sebagai berikut. Soal kedua, pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Di soal kedua, terjadi kesalahan dalam pencatatan yang seharusnya dicatat sebesar 3.650.000 oleh perusahaan dicatat sebesar 6.350.000. Kesalahan pencatatan ini dicatat dalam rekonsiliasi di sisi perusahaan. Dicatat dalam rekonsiliasi bank dengan kesalahan pencatatan sebesar 6.350.000 dikurangi 3.650.000, yaitu 2.700.000. Soal ketiga, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Soal nomor 3 akan mempengaruhi di sisi bank. Setoran yang belum tercatat disebut setoran dalam perjalanan, yaitu sebesar 2.930.000. Soal nomor 4. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greger sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Soal nomor 4 mempengaruhi di sisi perusahaan. Adanya penerimaan tagihan dari PT Greger merupakan piutang perusahaan, maka dicatat sebagai piutang ditagih bank sebesar 1.850.000. Dengan biayanya dicatat sebagai biaya penagihan bank sebesar 50.000 yang dicatat di sisi dikurangi karena biaya akan mempengaruhi kas. Soal nomor 5. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berjumlah 2.700.000. Cek yang sudah dikeluarkan tetapi belum diuangkan disebut cek yang masih beredar.
dicatat di sisi bank pada kolom dikurangi karena akan mengurangi saldo sebesar 2.070.000. Soal nomor 6. Bunga atau jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Berpengaruh pada sisi perusahaan karena bunga akan menambah kas perusahaan, dicatat sebagai jasa giro sebesar 42.000. Soal nomor 7. Bank memberikan nota debit pada perusahaan kas atas tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. Tolakan cek disebut cek tidak cukup dana, dicatat di sisi perusahaan pada kolom dikurangi sebesar 850.000. Selanjutnya, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Dicatat biaya jasa bank sebesar 25.000 pada kolom dikurangi, karena biaya pasti akan mengurangi kas. Soal nomor 8. Setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran bank malah dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Kasusnya di sini adalah perusahaan melakukan setoran ke bank tetapi malah dicatat sebagai debit, yang berarti perusahaan menarik uang. Yang terjadi adalah perusahaan kredit 2 kali. Setoran perusahaan sebesar 1.550.000 belum dicatat, malah dikurangi oleh bank sebesar 1.550.000. Dicatat di sisi bank dengan kesalahan pencatatan sebesar jumlahnya, yaitu 3.100.000. Setelah sudah selesai pencatatan oleh bank dan pencatatan oleh perusahaan di saldo, yaitu sebesar 9.747.000. Di sini sama, yaitu 9.747.000. Selanjutnya, membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi dibuat apabila ada kesalahan pencatatan perusahaan atau yang berkaitan dengan kas perusahaan. Di soal ini yaitu pada soal nomor 2, 4, 6, dan 7. Jurnal koreksi dengan keterangan debit pada kredit sebesar jumlahnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ditulis sebagai kas di bank pada utang usaha sebesar 2.700.000 sesuai dengan yang dicatat pada rekonsiliasi bank. Soal nomor 4. Penerimaan piutang ditagih bank dicatat sebagai kas di bank pada piutang usaha sebesar 1.850.000. Selanjutnya, di nomor 4 dan 7 terdapat biaya penanganan dari bank, dicatat sebagai beban administrasi lainnya pada kas di bank sebesar jumlahnya, yaitu 50.000 ditambah 25.000 dengan jumlah 75.000. Nomor 6. Pendapatan pasti di sisi kredit. Jadi, pendapatan dari bunga dicatat sebagai kas di bank pada pendapatan bunga sebesar 42.000. Selanjutnya, nomor 7. Tolakan setoran dicatat sebagai piutang usaha pada kas di bank sebesar 850.000.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.